Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Alifia Nurhuda dari kelas 3A Sistem Informasi, di mana di sini sama seperti video-video sebelumnya, saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sekuritas saham, teman-teman, yang mana saya akan menggunakan Stockbit. Nah, sebelum saya akan membahas Stockbit, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sekuritas saham dan sistem informasi, akuntansi, dan keuangan tersebut. Jadi, sebelum kita melakukan investasi, penting banget buat kita untuk memahami dasar keuangan perusahaan, sekuritas saham, dan juga platform investasi yang akan kita gunakan. Nah, tadi udah saya singgung sedikit bahwa sekuritas saham yang akan saya gunakan adalah Stockbit karena itu merupakan salah satu rekomendasi dari Pak Ade juga untuk melakukan untuk melakukan analisis pada Stockbit. Oke, yang pertama ya, dari keuangan perusahaan tentunya. Kita tuh harus oke. Jadi, keuangan perusahaan adalah inti dari kesehatan finansial atau finansial dari sebuah perusahaan. Dan kita bisa melihat beberapa laporan utama, mulai dari laporan laba rugi, neraca keuangan, kemudian laporan arus kas. Di sini, di dalam laporan laba rugi ini, kita bisa lihat nih pendapatan atau beban dari perusahaan. Apakah hasilnya akan rugi bersih atau yang mana laba ini tuh menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan seberapa menarik sebuah perusahaan bagi investor. Ngomongin tadi tuh rugi bersih, maksudnya gimana sih? Bahwa hasil akhirnya adalah laba atau rugi bersih, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam satu periode. Selain itu, laporan selanjutnya ada mengenai neraca keuangan, di mana menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Terdiri dari aset, apa yang dimiliki, mungkin seperti kas, inventaris, atau peralatan lainnya. Kemudian ada liabilitas atau kewajiban, baik itu untuk utang maupun maupun beban yang harus dibayar, dan juga ekuitas pemegang saham, di mana nilai kepemilikan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Kemudian laporan utama lainnya adalah laporan alur kas, di mana menunjukkan aliran uang masuk dan keluar dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Nah, setelah kita tahu nih ya, kalau misalkan saham tuh merupakan, maksudnya setelah kita paham mengenai dasar keuangan, mungkin kita langsung bisa masuk ke sekuritas sahamnya, teman-teman. Jadi, sekuritas saham itu adalah bukti kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, kita tuh bisa menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Walaupun nilai tersebut itu hanya 0,000001% gitu, teman-teman. Nah, keuntungan saham juga bisa datang dari dua sumber. Yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan yang didapat kalau misalkan harga sahamnya itu naik dari harga kita beli awal. Misalnya, kalau misalkan kita beli harga saham di harga Rp1.000 per lembar, nantinya tuh harganya itu bisa naik ke Rp1.500 per lembar gitu. Nah, bisa kita lihat ya dari 1.000, terus harga naiknya itu jadi 1.500, berarti kita bisa untung Rp500 loh per lembar. Kemudian yang kedua, itu sumbernya itu ada dividen atau pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, kalau misalkan perusahaannya untung, kita bisa dapat bagian dari keuntungan tersebut. Tapi, nah di sisi lain itu, investasi saham juga ada resikonya tentu ya, di mana harga saham itu nggak nentu, bisa naik, bisa turun. Dimana kalau misalkan harga sahamnya itu turun, kalau misalkan performa perusahaan atau kondisi ekonominya tuh sedang buruk gitu dan kita tuh bisa mengalami kerugian. Jadi penting banget buat kita tuh paham dulu mengenai keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi. Karena
Ini tuh membantu kita untuk memilih saham yang tepat dan sesuai dengan tujuan investasi kita. Oh iya, saya lupa ngejelasin sedikit mengenai Stockbit ya. Apa sih itu Stockbit? Jadi, Stockbit adalah platform yang awalnya dikenal dengan sebutan atau dengan sebagai forum investasi di mana investor itu bisa berdiskusi dan berbagi informasi. Nah, sekarang juga Stockbit itu sudah menjadi aplikasi trading saham yang bekerja sama dengan Sinarmas Sekuritas. Sehingga kita bisa beli dan jual saham langsung di aplikasi ini. Oke, secara singkatnya ya, ada kelebihan dari Stockbit ya teman-teman. Yang pertama itu, di dalam Stockbit kita bisa ngeliat analisis, diskusi, dan pendapat dari investor lain tentang saham tertentu. Jadi kayak ada fitur ulasan gitu teman-teman. Di mana fitur ini tuh sangat membantu terutama bagi investor pemula yang mau mendapat wawasan tambahan sebelum membeli saham. Nah, kelebihan kedua yaitu adanya fitur virtual trading, teman-teman. Jadi, fitur ini tuh memungkinkan kita untuk belajar trading saham tanpa resiko, karena kita menggunakan dana virtual. Nah, cocok banget buat yang mau belajar tanpa takut rugi. Kayak saya, teman-teman. Karena saya nanti akan melakukannya seperti menggunakan aplikasi virtual trading ya. Kemudian yang ketiga itu ada virtual screening dan juga chart di mana Stockbit tuh punya alat untuk ngeanalisis grafik harga saham dan melakukan screening saham berdasarkan kriteria tertentu seperti price to earning ratio atau PE atau market cap. Nah, sehingga kita tuh bisa mencari saham yang sesuai dengan profil resiko kita. Selain itu juga punya antarmuka yang ramah pengguna, menggunakan proses pencarian, analisis, dan juga pembelian saham jadi mudah. Bahkan buat pengguna pemula seperti saya. Nah, dari mulai registrasi, verifikasi data, sampai pembelian saham itu bisa dilakukan dalam satu aplikasi saja, teman-teman. Dengan memahami laporan keuangan perusahaan dan menggunakan fitur-fitur di Stockbit, kita tuh bisa membuat laporan investasi jadi lebih baik dan strategis. Let's go, kita daftar di Stockbit dan mulai investasi pertama kita. Ikutin teman-teman demo saya. Oke, halo teman-teman. Jadi tadi tuh sebenarnya saya udah ngelakuin recording dari screen record dari HP ya, tapi ternyata eh, cukup privacy ya. Jadi apa yang ada di HP saya outputnya itu hitam semua gitu teman-teman. Jadi nggak bisa nampilin. Jadi sih saya mencoba untuk memberitahu ya. Ini tuh gimana sih cara kita daftar di aplikasi Stockbit. Yang pertama kita masuk dulu ke aplikasinya. Di sini tampilan awal itu adalah membeli saham ya. Di sini ada daftar dan juga ada masuk. Sebentar apa kita matiin dulu aja teman-teman backgroundnya. Nah, jadi, eh, jadi tampilannya kan seperti ini. Di atasnya itu yang warna hijau adalah daftar, yang bawahnya adalah masuk. Kita klik. Kemudian di sini ada masuk pilihannya ya. Ada yang bisa masuk dengan Google atau ada yang bisa masuk dengan Facebook. Jadi saya akan mencoba untuk masuk dengan Google. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai Google tapi mau pakai email, juga nggak apa-apa teman-teman. Daftar dengan Google. Kemudian sini saya akan memilih salah satu eh, email saya. Gimana ya? Setelah itu saya akan diminta untuk membuat username saya teman-teman. Di sini juga setelah sudah, di sini kita disuruh membuat password dan juga konfirmasi password teman. Oke, jika sudah di sini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Lalu kita diminta untuk memilih salah satu agar si Stopit ini tuh mengirimkan kode verifikasi teman-teman. Bisa lewat WhatsApp ataupun melalui SMS ya teman-teman. Kemudian saya, oke, perlu diketahui bahwa nomor telepon yang sudah terdaftar di Stopit itu tidak bisa dipakai lagi di akun lain teman-teman. Jadi satu nomor telepon itu hanya satu akun yang terdaftar. Oke, nanti tampilan yang akan muncul adalah seperti ini teman-teman. Lagi-lagi maaf ini nggak bisa di screenshot ya teman-teman. Kemudian di sini Stockbit create your trading account atau kita bakal buka sekarang atau buka besok. Di sini juga temukan temanmu di Stockbit. Kita klik lewati juga teman-teman. Kemudian sini cari dan ikuti saham favorit kamu. Karena tadi tuh teman-teman saya itu bilang
saham dari GoTo itu murah, jadi saya akan mengikuti dan mencari saham GoTo saja, teman-teman. Oke, maaf. Saya jadinya memilih saham BRRI. Ini semoga lihat ya. Jadi di tampilannya itu adalah BRRI, teman-teman. Di sini saya diminta untuk melakukan registrasi. Kita lanjut, kita buka rekening saham, teman-teman. Kita lanjut lagi, kemudian tampilan yang akan keluar adalah kita diminta untuk melakukan verifikasi pada KTP, teman-teman. Jika sudah, kita diminta untuk melakukan selfie dengan KTP kita, teman-teman. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi informasi dan identitas kamu. Data diri diwajibkan oleh OJK, di mana akan kami lindungi kerahasiaannya. Di sini mulai dari nama sesuai KTP, nomor EKTP, tanggal lahir, alamat sesuai EKTP, nama ibu kandung, pilih pendidikan terakhir, dan NPWP, teman-teman. Ya, mungkin kita mulai dulu ya, teman-teman. Kemudian kita diminta untuk mengisi data pekerjaan. Itu ada pilih pekerjaan, tempat bekerja, kemudian alamat tempat bekerja, dan nomor telepon tempat bekerja, teman-teman. Oke, setelah itu, di sini ada profil risiko, teman-teman. Mulai dari total penghasilan dalam setahun, dari tujuan investasi, dan juga sumber penghasilan. Nah, untuk total penghasilannya itu mulai dari 0 sampai 10 juta hingga lebih dari 1,5 miliar, teman-teman. Kemudian di sini tujuan investasinya itu ada apresiasi harga, investasi jangka pendek, spekulasi, pendapatan gitu. Ini adalah pendapatan kali ya. Kemudian di sini sumbernya itu adalah orang tua atau anak. Hubungannya adalah hmm, anak, ibu aja, teman-teman. Jadi pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga dan kita diminta untuk upload KTP ibu, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita diminta untuk memberi data tambahan ya, mulai dari tinggal di alamat rumah sejak kapan, lahir di mana, terus ini tuh opsi, teman-teman. Jawabnya itu adalah benar atau tidak benar, teman-teman. Di sini juga ada satu pertanyaan, apakah kamu atau anggota keluarga termasuk orang tua bekerja pada perusahaan efek lain atau bursa efek gitu. Tinggal diisi aja, teman-teman, sesuai dengan keadaan. Oke, selanjutnya adalah membuka rekening saham. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembuatan akun ya, teman-teman, biasanya tuh hanya ada akun RDN BCA atau rekening dana nasabah. Tapi sekarang di fitur eh, aplikasi Stockbit ini sudah nambah menjadi rekening Jago juga, teman-teman. Di sini kita langsung buat aja. Oke, di sini kita verifikasi diri, masukkan email dan juga masukkan nomor EKTP. Setelah itu ada konfirmasi nomor telepon, teman-teman. Kita tunggu aja ya. Ini kita masukin. Setelah itu kita diminta untuk membuat password kita, teman-teman. Sini ada keterangan tambahan, yaitu huruf kecil, huruf kapital, angka, dan juga ada karakter khusus ya, teman-teman. Mungkin nanti dipercepat ya, teman-teman, biar durasinya nggak terlalu banyak. Oke, jika sudah, di sini ada tulisan akun Jago kamu belum berhasil dihubungin. Kenapa ya? Coba kita lanjutin, coba lagi. Sini mohon tunggu sebentar, sedang dihubungkan. Oke, setelah sudah ya, jadi di sini tulisannya adalah registrasi kamu akan kami proses, teman-teman. Terus setelah itu, di sini kita lihat juga ada muncul lagi cari dan ikuti saham favorit kamu. Ada banyak banget saham, mulai dari ada BRI, ada BBCA, ada BMRI, dan sebagainya, teman-teman. Di sini saya akan mencoba BRI ya, seperti yang tadi. Oke. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari mungkin nanti saya tampilin karena yang bagian ini ternyata sudah bisa di apa namanya record, teman-teman. Jadi ini adalah jadi kita masih menunggu verifikasi karena tadi sebelumnya kita udah ada di tahap registrasi ya. Nah, di verifikasi ini tuh akan dilakukan oleh si sekuritasnya tersebut dan membutuhkan waktu estimasi selesainya itu 1 hari, kurang lebih dalam 1 hari kerja, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi setelah 3 hari atau 4 hari saya menunggu akun saya di ACC, akhirnya akun saya itu sudah diverifikasi dan sudah di ACC juga dari pihak Stockbit-nya. Ini adalah tampilan dari akun Stockbit. Saya nggak bisa melakukan screen record ya. Kalau misalnya screen record, hasilnya itu akan blur hitam, teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa deposit saya, trading balance saya masih nol. Di sebelah sini juga ada equity, juga saya masih nol. Saya akan melakukan transaksi terlebih dahulu untuk melakukan sebelum melakukan jual beli terhadap saham dari perusahaan sekuritas ini, teman-teman. Ini saya klik terlebih dahulu deposit untuk melakukan transfer ya, teman-teman. Transfer. Kemudian di sini saya akan add in detailsnya, saya akan copy saja, teman-teman.
Kemudian saya akan masuk ke akun saya, yaitu si bank teman-teman untuk melakukan transfer ya. Karena dana dari si bank saya itu sisanya hanya 10.000, jadi saya akan melakukan transfer sebesar 10.000 aja teman-teman. Ini bank saya yang saya pilih adalah Bank Jago, seperti itu. Sini saya masukkan limitnya juga minimal adalah 10.000 ya, jadi saya masukin langsung aja 10.000. Kemudian saya konfirmasi. Oke, di sini adalah pembayaran diterima. Teman-teman, perlu diketahui kalau misalkan kita melakukan transfer ke sini, itu artinya apa transaksi ke depannya, maupun kita menjual saham ataupun kita membeli saham, itu akan ditransfer ke dalam rekening yang sudah kita hubungkan RDN-nya gitu, teman-teman, dengan Stockbit. Misalnya, ketika saya ingin membeli dari saham BRI, maka otomatis saldo yang akan terambil dari saldo saya adalah yang sudah terhubung dengan RDN dari Stockbit, yaitu Jago, teman-teman. Begitu pula ketika saya ingin menjual saham BRI saya tersebut gitu. Maka saldo tersebut tuh akan masuknya ke rekening saya. Oke, ini sudah kita lihat dulu. Sini ada notifikasi yang muncul bahwa eh bentar, teman-teman. Oke, teman-teman, tidak sampai 5 menit, teman-teman, ini saldo saya masuk. Di sini ada trading balance 10.000 dan juga equity ada 10.000. Oke, jadi di sini eh kita juga bisa lihat ya, sini juga ada riwayat, riwayat history tentang deposito atau deposit dan juga withdrawal. Oke, kita kembali lagi ke tampilan awal di tampilan portofolio ya. Sini ada tampilan portofolio, bisa dilihat di situ bahwa trading balance saya adalah 10.000 dan saya tuh belum pernah melakukan investasi saham satupun, belum ada yang dibuka dan kerugiannya itu masih 0% gitu, atau pendapatan saya itu masih 0% teman-teman. Ini ada Discovery Now. Oke, ketika saya klik itu akan dimasukkan ke menu wishlist. Sini saya akan mencoba eh, membeli suatu perusahaan yang harga investasinya tuh murah, teman-teman. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa lihat dulu di sini yang trending itu ada Adro, BRI, dan sebagainya macamnya. Di sini bahwa Bank BRI ini, eh, kita bisa lihat di sini tuh ada, oke, kita bisa lihat di sini itu ada 4.710, di mana ini mengalami penurunan ya, teman-teman. Nih, kita juga di sini bisa ngelihat ada deskripsinya bahwa 2024 itu investasi pemasukannya adalah 4 ya sekian, teman-teman. Sini juga ada seperti Twitter ya, di mana kita tuh bisa ikut komentar gitu, dia ngasih tahu siap-siap naik dahsyat kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita klik beli 4.720 itu harga satuannya, teman-teman. Oke, karena saya uangnya kurang, jadi saya nggak bisa beli di saham BRRI ya, teman-teman. Jadi saya sini akan mencoba untuk yang paling kecil saja. Sini saya akan mencoba untuk melakukan investasi pembelian saham di GoTo, teman-teman. Karena di GoTo hanya Rp66 harganya dan mengalami kenaikan sebesar 1,54%. Lumayan ya, teman-teman. Sini kita bisa klik beli, beli. Kemudian harganya itu adalah 66. Sini saya akan coba beli sebanyak satu lot, atau satu lot itu setara dengan 100 lembar dengan harga Rp6.000, teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat setelah kita klik, ini tuh ada keterangan stoknya itu adalah GoTo atau Goto. Terus di sini ada price harganya itu ada Rp66 dengan total lotnya itu adalah satu lot
dan harga totalnya adalah 6.600. Di sini kita kena broker fee ya teman-teman, karena kita tuh membayar jasa dari perusahaan tersebut atau dari si trading tersebut teman-teman. Dan di sini juga kita kena exchange fee itu sebesar Rp3. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu exchange fee? Jadi di sini exchange fee itu adalah biaya transaksi yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia dan dihitung berdasarkan nilai per transaksi kamu. Jadi di sini ada yang dari 0,018%, ada dengan total itu adalah sekitar 0,04333% teman-teman. Nah, karena total investasi saya adalah 6.600, sehingga saya dikenakan biaya exchange fee-nya itu sebesar Rp3. Jadi saya harus bayar Rp6.610, teman-teman. Kita confirm. Sini adalah pesanan berhasil dikirim, teman-teman. Nah, saya tuh udah punya ya, teman-teman. Berarti sekarang saya memiliki sedikit saham terhadap GoTo, teman-teman. Walaupun cuma satu lot ya. Oke, di sini kita lihat lagi, masuk ke portofolio. Dan kita lihat di sini ada the stock. Oke, jadi teman-teman, kenapa di sini saya eh, masih kosong ya? Sini trading balance saya itu sisa 3.390. Harusnya tampilan di sini yang muncul adalah sekitar harga yang tadi GoTo yang saya beli yang 6.600 sekian itu. Nah, di sini tradingnya itu adalah 3.000 karena sisa uang saya yang bisa dijual belikan yang bisa dibelikan saham itu hanya 3.000 sekian. Di sini ada investasi saya itu masih nol karena di sini masih kosong. Dan di sini ada open. Artinya tuh saya lagi ngebuka atau lagi nyoba untuk membeli GoTo tersebut gitu sebesar 6.000. Ini total kekayaan saya itu ada 10.000 juga teman-teman. Hanya saja uang yang saya punya itu yang bisa dipakai itu yang 3.000, sedangkan sisanya itu merupakan laba bersih teman-teman. Seperti itu. Oke. Mungkin di sini ada stream ya teman-teman. Di sini bisa ngebantuin kita mengenai berita-berita terkini teman-teman. Sebelahnya juga ada fitur search di mana kita bisa lihat dan bisa mencari tahu gitu. eh, Saham mana sih yang mau kita cari, mau kita analisis, mau kita cek nih apakah dia tuh lagi naik, lagi turun dan sebagainya macamnya. Oke, mungkin kita coba buka lagi di saham BRRI, BBRI, sorry teman-teman. Sini kita lihat ya, sini ada grafik naik turun warna merah. Di bawahnya itu ada key stay, stats, atau kunci. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada periodenya teman-teman. Kita bisa lihat di sini dari 2024, 2023 hingga 2015. Oke, di sini tuh kita bisa lihat ya bahwa eh, apakah dia mengalami penjualan atau keuntungan gitu. Di sini pada tahun 2024 bahwa penjualannya itu atau net income ya, pemasukan itu 15 miliar teman-teman. Dan sedangkan 2015 itu ada 6 miliar. Itu artinya setiap tahun tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Ini ada periodnya juga ada kuarter 1, 2, 3, 4. Terus di bawahnya itu ada most recent quarter. Oh, di sini tuh cukup eh, detail ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa kita tuh melihat ini tuh cocok gak ya buat kita beli sahamnya gitu. Tuh. Sini ada revenue juga teman-teman. Ada net income dan juga ada revenue. Kurang lebih sama teman-teman. Di sini juga kita bisa nganalisis ya. Nganalisis ratingnya di mana ada 31 akun yang membeli. Terus ada yang cukup hold dulu 3 dan ada yang menjual itu sebanyak 2. Nah, di sini juga ada target harga analisis. Ini cukup eh, komplit juga, teman-teman. Sini ada finansial, ada pendapatan, laba kotor, beban usaha. Ini portofolio, bukan portofolio, ini cukup detail banget buat eh, kita cari tahu terlebih dahulu gitu ya. Sebelum kita mencoba untuk melakukan pembelian atau penjualan terhadap suatu eh, saham di perusahaan sekuritas. Oke, kita kembali lagi kepada portofolio saya ya. Mungkin karena sistemnya lagi libur, teman-teman. Saya tag-nya videonya juga malam. Jadi di sini stok portofolio saya masih empty. Harusnya itu portofolionya itu tidak empty, teman-teman. Oke, thank you. Oke, setelah tadi kita melihat bagaimana saya mendemokan juga analisis mengenai
trading dari Stockbit itu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit review mengenai aplikasi Stockbit. Pertama, dalam fitur analisis saham di Stockbit ini sangat membantu. Kita bisa lihat grafik harga, berita terbaru, dan juga analisis performa saham. Selain itu juga ada fitur komunitas, yang mana kita itu bisa diskusi dengan enak dengan investor lain dan dapat insight baru tentunya kan. Lalu ada antarmuka aplikasinya juga user friendly gitu teman-teman, mudah dipakai bahkan buat pemula kayak saya gitu. Terus eh, menurut saya tuh jadinya aplikasi ini tuh cukup lengkap dan menarik untuk investasi saham. Ditambah apa yang dosen kita katakan bahwa aplikasi Stockbit itu merupakan aplikasi yang enak untuk digunakan gitu. Karena dengan kita melakukan premium sedikit tuh kita bisa ngelihat fitur-fitur lengkap yang premium gitu teman-teman. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Nah, dalam eh, dalam Stockbit ini ya, terakhir kita bahas dari laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada P atau I atau Price to Earnings, di mana rasio ini adalah perbandingan antara harga saham dan laba per saham. Misalnya, kalau PI tinggi itu artinya itu harga sahamnya itu mahal dibandingkan dengan labanya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio atau DI adalah atau DE. Saya nggak tahu deh gimana cara bacanya. Maaf kalau misalkan salah ya, teman-teman. Ini adalah perbandingan antara utang dan juga ekuitas. Semakin rendah, semakin baik, karena itu artinya perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri daripada utang ya teman-teman. Yang ketiga ada return on equity atau ROE, yang mana menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan menghasilkan laba dari modal memegang sahamnya. Lalu ada current ratio, adalah perbandingan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Menunjukkan apakah perusahaan ini bisa melunasi utang jangka pendeknya gitu. Nah, dengan rasio ini kita bisa membantu memahami apakah perusahaan tersebut tuh layak diinvestasiin atau enggak. Itu tadi adalah eksplorasi singkat tentang investasi saham di aplikasi Stockbit. Mungkin video cukup sampai di sini ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.